Malaysia dan Kambodia ini udah tobat. Konoha malah kumat nih, mau ekspor pasir laut. Waduh, waduh, kok bisa gitu ya? Nah, selamat datang di channel Wow gitu. Wow Channel. Nah, nama baru dari Aksa Masku. Nah, di segmen pastinya Wow Reaction yang akan reaction berita-berita terhot, berita-berita terpanas atau hal-hal menarik lainnya dari Indonesia, dari Malaysia atau negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Yep, kita tahu bahwa pemerintahan Indonesia ini di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo ini malah membuka keran impor pasir, ekspor pasir maksudnya, lewat Menteri Perdagangan. Wah, langsung ada 20 perusahaan nih yang rencananya bakal daftar untuk mengekspor pasir ke luar negeri atau sedimen lah, seperti itu ya. Nah, padahal ekspor pasir Indonesia ini udah dilarang sejak 20 tahun yang lalu. Waduh, kenapa bisa gitu ya? Karena diprotes oleh berbagai pihak dari Walhi dan lain sebagainya. Jokowi ini bilang jika yang diekspor itu bukan pasir laut, tapi sedimen yang dibawa oleh sungai yang menuju laut yang katanya ini mengganggu lalu lintas kapal. Waduh, kira-kira apa pasirnya ikut nebeng di sedimen kali ya? Akhirnya bisa keangkut diekspor. Ya. Namun kalau kata mantan Menteri Perikanan dan Kelautan dan Perikanan ya kalau nggak salah, Susi Pujiastuti, dia bilang sedimen pun harusnya jangan diekspor. Lebih baik digunakan untuk membantu atau untuk membenahi kawasan pantai utara Jawa yang sering terendam banjir rob, atau bahkan bisa tuh untuk memperbaiki kawasan Jakarta juga yang katanya mau tenggelam. Bener gak sih? Setuju gak sih kalau seperti itu? Nah, harusnya sih sedimen tuh seperti itu juga digunakan untuk Indonesia, karena Indonesia sendiri pun mengalami krisis-krisis atau kondisi-kondisi di mana banyak daerahnya nih yang mulai tergerus oleh air laut gitu. Malah justru sedimen itu yang bisa kita manfaatkan sendiri justru diekspor ke luar negeri. Lalu sebenarnya ketika ada ekspor pasir atau sedimen seperti ini, siapa sih yang paling diuntungkan? Nah, melansir dari JN5 Newsroom ini diberitakan bahwa pembukaan keran ekspor pasir laut oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut telah menghidupkan kembali aktivitas yang sempat dihentikan selama 20 tahun. Nah, sebelumnya pemerintah ini udah melarang ekspor ini pasir laut ini sejak tahun 2003. Namun kini Jokowi mengizinkan ekspor dengan dalih pembersihan sedimentasi di laut. Pasir yang dihasilkan dari proses tersebut bisa dijual ke luar negeri dengan syarat kebutuhan dalam negeri ini udah terpenuhi. Selama ekspor pasir laut masih diperbolehkan, Singapura ini menjadi salah satu negara yang paling diuntungkan, gitu kan ya. Yang paling diuntungkan, negeri Singa itu karena memanfaatkan pasir laut dari Indonesia, terutama dari Kepulauan Riau untuk memperluas daratannya. Sejak tahun 1976 hingga tahun 2002, pasir dari Indonesia menjadi sumber utama untuk reklamasi Singapura. Volume ekspor pasir laut saat itu mencapai sekitar 250 juta meter kubik per tahun. Bayangin, aktivitas reklamasi di Singapura sebenarnya sudah dimulai sejak zaman kolonial Inggris. Proyek-proyek reklamasi besar terus berlanjut, dan setelah Singapura merdeka dari Malaysia, proyek reklamasi Pantai Timur atau East Coast Reclamation menjadi salah satu proyek terbesar menciptakan lahan baru seluas 1.525 hektar. Lahan hasil reklamasi ini menjadi sebagai area seperti Marina Bay dan Telok Air gitu kan. Nah, di balik keuntungan yang didapatkan oleh Singapura ini, dampak negatif dirasakan oleh Indonesia. Beberapa wilayah seperti Pulau Nipah di Batam hampir tenggelam akibat abrasi yang disebabkan oleh pengurukan pasir yang masif. Nah, itu sebabnya pada tahun 2023 akhirnya keran ekspor pasir itu ditutup. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita baca beritanya tadi kita tuh udah ngekspor pasir ternyata dari tahun 1976. Waduh, ternyata lama banget ya, positive people. Dan bukan hanya Indonesia yang
pernah menutup keran ekspor pasirnya, akhirnya Malaysia dan Kambodia ini juga menutup ekspor pasir mereka loh. Waduh, kenapa gitu ya? Kenapa mereka juga akhirnya menutup ya? Karena mereka tahu adanya dampak lingkungan buat negara mereka sendiri gitu. Kita lihat dulu beritanya. Sementara itu, Positive People masih melansir dari sumber berita online yaitu dari Kontan gitu, Malaysia dan Kamboja ini sudah melarang ekspor pasir laut ke Singapura. Negeri jiran Malaysia ini sudah tercatat sudah melarang ekspor pasir laut ke tetangganya Singapura. Langkah ini diberlakukan sejak tahun 2019 kemarin. Melansir dari Reuters, larangan ekspor pasir laut mengancam keberlangsungan pembangunan pelabuhan Tuas di Singapura. Pelabuhan yang dibangun melalui reklamasi ini digadang-gadang bakal menjadi pelabuhan peti kemas terbesar di dunia. Pelabuhan Tuas sendiri dibangun dalam 4 fase dan ditargetkan bisa rampung seluruhnya pada tahun 2040-an. Kapasitas Pelabuhan Tuas ini bakal mencapai 65 juta 20 foot equivalent unit atau TEUs per tahunnya, seperti itu. Sebagai perbandingan, Tanjung Priok menjadi pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia saat ini, kapasitasnya sekitar 12 juta TEUs per tahun. Nah, Singapura sendiri sudah menambah luas daratannya hingga 1/4 lebih sejak merdeka dari Malaysia dari tahun 1965. Sebagian besar daratan barunya berasal dari reklamasi yang menguruk perairannya dengan pasir laut yang diimpor dari negara tetangganya nih. Nah, pada tahun 2018 ini Perdana Menteri Mahathir Mohamad langsung memberlakukan larangan ekspor pasir ke Singapura usai terpilih nih. Sumber dari lingkaran dalam pemerintah Malaysia mengungkapkan bahwa larangan ekspor pasir laut ke Singapura karena Mahathir kesal lantaran tanah Malaysia digunakan untuk memperluas negara tetangganya yang luasnya mungil namun ekonominya kaya raya. Nah, itu salah satu alasannya gitu kan. Kok tanah Malaysia atau maksudnya itu kan sumber daya Malaysia malah digunakan untuk memperluas negara lain gitu kan, negara tetangga lain yang justru lebih kaya gitu, lebih kaya raya seperti itu. Nah, terus Kamboja itu juga udah duluan rupanya. Kamboja ini kalau masih melansir dari sumber Kontan ini, sebelum larangan Malaysia, Kamboja ini udah ikut melarang ekspor pasir secara permanen sejak tahun 2017 dan secara resmi mengakhiri penjualan pasir ke Singapura. Negara Mongol itu diketahui telah menggunakan pasir dari Kamboja selama bertahun-tahun sebagai pasir reklamasi, seperti itu. Nah, ini kalau nggak salah, kalau dari sumber ini diberitakan bahwa Kamboja ini ekspor pasirnya udah dari tahun 2007 dan diakhiri pada tahun 2017, artinya 10 tahun ya. Akhirnya Kamboja ini tersadar gitu kan untuk nggak mengekspor pasir ke Singapura nih, Positive People. Nah, gitu kan, kalau dua negara itu udah mulai sadar dan sebagainya, harusnya kan Indonesia belajar tuh dari negara tetangga gitu kan, negara sebelah gitu kan, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Malah peraturan yang udah dibikin dari tahun 2003 malah justru dibatalkan gitu kan, untuk ya apalagi kalau bukan untuk cari cuan gitu. Tapi mau cari cuan gimana ya, utangnya juga makin banyak kan, bingung. Dan plot twistnya nih, ternyata Singapura ini menjadi negara pertama yang memberikan utang terbanyak Indonesia. Ternyata kita tuh Indonesia ini punya utang paling banyak nih justru ke Singapura, bukan kedua itu ke Cina, ke Amerika berapa ya, ketiga ya kalau nggak salah. Pokoknya data dari CNBC seperti itu. Wah, ini plot twist banget ya pastinya. Apakah gara-gara ini akhirnya keran ekspor pasir ini dibuka? Nah, kita nggak tahu juga nih, tapi kayak aduh gimana ya, agak bingung sih sebenarnya. Jadi kebijakan pemerintah di Konoha itu seperti inilah. Bingung kita sebagai rakyat biasa. Terus kalau menurut Positive People ini gimana? Pastinya salut banget nih akhirnya pemerintah, misalnya salut banget pemerintah Malaysia yang berani tegas gitu kan, akhirnya menghentikan ekspor pasir. Kamboja juga gitu kan, kita yang harusnya udah 20 tahun gitu malah dibuka lagi. Tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe Wow Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum.